Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Siska Yulianti, dan rekan saya, Yuga Zunzun Mulyawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dua ordo, yaitu ordo Leguminosae dan ordo Myrtales. Ordo ini masuk ke dalam kelas Dicotyledon dan subkelas Dialipetal. Untuk pembahasan mengenai dua ordo di sini, kami akan membahas mengenai ciri-cirinya dan contoh spesiesnya. Penjelasan yang pertama pada bab ini yaitu mengenai ciri umum subkelas Dialipetal. Subkelas Dialipetal memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tumbuhan berupa terna, semak, pohon, dan perdu. Yang kedua, mempunyai hiasan bunga ganda. Kelopak dan mahkota bunga dapat dibedakan dengan jelas. Daun mahkota bebas satu sama lain. Yang ketiga, bagian-bagian bunga tersusun secara spiral. Batas antara kelopak dengan daun mahkota kadang-kadang tidak jelas. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan dua ordo dari subkelas Dialipetal, yaitu ordo Leguminosae dengan 3 famili. Yang pertama, famili Mimosacea, 2 famili Papilionacea, 3 famili Caesalpinacea, dan ordo Myrtales dengan 7 famili. Yang pertama, famili Combretaceae, 2 famili Lythraceae, 3 famili Soneratiaceae, 4 famili Rhizoporacea, 5 famili Myrtaceae, 6 famili Puniacea, dan yang ketujuh famili Melastomataceae. Baik, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari ordo Leguminosa. Ciri khasnya terdapat buah yang disebut buah polong, yaitu buah yang berasal dari satu daun buah atau karpilum dengan atau tanpa sekat-sekat semu. Biji-biji terdapat pada kambuh perut. Bila sudah masak, maka akan kering dan pecah, sehingga biji terlontar keluar, atau buah terputus-putus menjadi beberapa bagian menurut sekat semuanya. Adapun buah berdaging dan tidak pernah pecah. Ordo Leguminosa memiliki perbedaan pada setiap familinya. Perbedaan tersebut berdasarkan pada buah polongan. Pada famili Mimosaceae, buah polongan, bunga terangkai dalam bunga majemuk berbentuk bonggol. Lalu pada famili Caesalpinaceae, buah polongan, bunga berbentuk kupu-kupu dengan bagian daun mahkotanya lepas. Dan pada famili Papilionaceae, buah polongan, bunga berbentuk kupu-kupu dengan bagian daun mahkotanya berlekatan. Ciri-ciri dari famili Mimosaceae. Yang pertama, bunga banci, actinomorph, mempunyai kelopak berbilang 4 sampai dengan 5 berlekatan. Mahkota terdiri atas daun-daun mahkota yang sama jumlahnya dan bebas satu sama lain. Yang kedua, benang sari 2 kali lipat jumlah daun mahkota atau banyak. Yang ketiga, bunga terangkai dalam bunga majemuk berbentuk ponggol yang seringkali tampak seperti satu bunga saja. Yang keempat, bakal buah menumpang, beruang satu, bakal biji 2 baris pada dinding bakal buah. Kelima, buah merupakan buah polong yang bila masak menjadi kering dan terputus-putus menjadi beberapa bagian. Yang keenam, biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Contoh spesies dari Mimosaceae yang pertama, Mimosa pudica atau putri malu. Yang kedua, Parkia specios atau petai. Yang ketiga, Pitescelebium lobatum atau jengkol. Ciri-ciri dari famili Papilionaceae yang pertama, terna semak, perdu, atau pohon dengan daun tunggal atau majemuk. Yang kedua, bunga banci, zygomorph, kelopak berbilang 5, pada pangkal berlekatan. Yang ketiga, mahkota berbentuk kupu-kupu, terdiri atas 5 daun mahkota dengan susunan yang khas. Satu paling besar disebut bendera atau pexillum, 2 di samping sama besar disebut sayap atau alea, 2 sempit berlekatan disebut lunas atau cardina. Yang keempat, benang sari biasanya 10, berbekas 2, 1 bebas, yang 9 lainnya dengan serangkai sari yang berlekatan. Kepala sari membuka dengan celah yang membujur. Yang kelima, buah polong, yang bila masak menjadi kering dan pecah, tetapi ada yang tidak pecah, melainkan terputus-putus dalam bagian yang berisi 1 biji saja. Contoh spesies dari famili Papilionaceae. Yang pertama, Pisum sativum atau kacang kapri. Yang kedua, Arachis-hypogaea atau kacang tanah. Yang ketiga, Sesbania grandiflora atau turi. Famili Caesalpiniaceae memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tumbuhan berupa perdu atau pohon, daun majemuk menyirip atau menyirip ganda. Yang kedua, bunga mempunyai mahkota bentuk kupu-kupu, tetapi kelima daun mahkotanya bebas. Yang ketiga,
Benang sari 10 biasanya bebas atau berlekatan. Yang keempat, buah polong yang jika masak menjadi kering dan pecah, atau berdaging dan tidak membuka, sering bersayap. Yang kelima, biji dengan endosperm tipis atau tanpa endosperm, lembaga besar. Contoh spesies dari famili Caesalpiniaceae yang pertama, Caesalpinia pulchrima atau kembang sepatu, dan yang kedua, Tamarindus indica atau asam. Selanjutnya akan membahas mengenai ordo Myrtales. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai ordo Myrtales, yaitu mengenai ciri-ciri ordo Myrtales. Ordo Myrtales sendiri memiliki beberapa ciri-ciri sehingga bisa membedakan antara ordo ini dengan ordo yang lain. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, termasuk ke dalam tumbuhan berkayu. Kedua, daun tunggal yang duduknya bersilang berhadapan. Pada cabang-cabang yang mendatar mengalami modifikasi seakan-akan tersusun dalam dua baris yang berhadapan. Tanpa daun penumpu, helaian daun sering mempunyai kelenjar-kelenjar minyak. Pada bagian bunga, termasuk ke dalam bunga banci, hiasan bunga yang jelas dapat dibedakan antara kelopak bunganya dan mahkota bunga. Kadang-kadang juga tidak memiliki mahkota bunga. Termasuk ke dalam actinomorph atau zygomorph. Benang sarinya sama banyak dengan jumlah daun mahkota atau 2 kali lipat dari daun mahkota. Kadang-kadang hanya beruang satu dengan satu tangkai putik dan banyak bakal biji. Pada tembuni yang letaknya sentral di sudut-sudut. Dasar bunga cekung sampai berbentuk mangkuk atau tabung. Biasanya menyelubungi bakal buah menjadi tenggelam. Buah sering mempunyai sisa-sisa benang sari pada bagian ujung di antara daun-daun kelopak yang tidak runtuh dan menjadi bagian dari buah tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai famili dari ordo Myrtales. Famili yang pertama kita bahas yaitu mengenai famili Combrataceae. Famili ini termasuk ke dalam tanaman pohon atau perdu, tetapi seringkali berbentuk liana, dengan ciri-ciri yang dapat kita bedakan menjadi 4 bagian, yaitu daun, bunga, buah, biji. Pada bagian pertama yaitu mengenai daun. Daun dari famili ini termasuk ke dalam daun tunggal, tanpa daun penumpu, duduk tersebar atau berhadapan. Yang kedua, bagian bunga. Bunganya termasuk bunga banci atau bunga yang berkelamin tunggal. Bunganya tersusun dalam bulir tandan, termasuk actinomorph, biasanya kecil-kecil. Daun kelopak berjumlah 4-8. Daun mahkota sama banyak dengan daun kelopak. Kadang-kadang tidak ada juga. Benang sari 4-10 atau banyak. Bakal buah tenggelam dengan tangkai putiknya. Beruang 1, bakal biji 2-6. Pada bagian buah dengan kulit yang bergerigi atau bersayap berisi 1 biji, sedikit atau tidak membuka. Pada bagian biji berisi lembaga yang mempunyai daun lembaga terpuntir atau terlipat dengan akar pendek, tanpa endosperm. Untuk contoh spesies dari famili Combrataceae, yaitu tanaman ketapang atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiah Terminalia catapa. Deskripsinya sudah ada di slide dan klasifikasinya sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Combrataceae, genus Terminalia, dan spesies Terminalia catapa. Pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai famili Lythraceae. Famili ini termasuk ke dalam tanaman ternak atau pohon dan perdu, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, daun. Daun dari famili ini termasuk ke dalam daun tunggal yang duduknya berselang berhadapan, yang mempunyai daun penumpu kecil. Bagian bunganya, bunga dari famili ini termasuk bunga banci, actinomorph atau xenomorph. Berbilang 3-16, kelopak pada tangkal atau bagian bawah, berlekatan membentuk badan seperti mangkuk atau tabung dengan taju yang bebas. Daun-daun mahkota terdapat pada tabung kelopak atau tidak ada. Benang sari 2 kali lipat jumlah daun mahkota atau banyak dan tertanam di bawah daun-daun mahkota tersebut. Bakal buah dengan 1 tangkai putik menumpang sampai setengah tenggelam.
beruang 1-6. Pada bagian buah, buah dari famili ini termasuk buah keras atau buah kendaga. Pada bagian bijinya mempunyai endosperm. Contoh spesies dari famili Lythraceae yaitu bunga bunggur atau dengan nama ilmiah Longestromia species L dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Lythraceae, genus Longestromia, dan spesies Longestromia species L. Selanjutnya yaitu pembahasan famili Soneratiaceae. Famili ini termasuk ke dalam tanaman pohon atau perdu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pada bagian daun, famili ini memiliki daun tunggal bertepi rata. Pada bagian bunganya, bunga dari famili ini termasuk bunga banci. Bunga membentuk kelopak-kelopak yang terdiri atas 3 bunga besar, actinomorf berkelamin tunggal. Dasar bunga berbentuk lonceng. Di tepinya terdapat 4-8 tajuk daun kelopak yang kaku, seperti belulang. Daun mahkota sama banyak dengan daun kelopak atau tidak ada. Benang sari banyak, tertanam pada kelopak dalam beberapa lingkaran. Bakal buah tenggelam, berlekatan dengan dinding dasar bunga, beruang banyak atau 4, mempunyai 1 putik. Pada bagian buahnya, buah dari famili ini termasuk buah kendaga atau buah buni. Pada bagian bijinya tanpa lapisan endosperm. Contoh spesies dari famili Soneratiaceae yaitu tanaman pidada merah atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiah Sonetaria caseolaris dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Soneratiaceae, genus Sonetaria, dan spesies Sonetaria caseolaris. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai famili Rhizoporaceae. Famili ini termasuk ke dalam tanaman pohon atau perdu dengan akar nafas atau tunjang, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pada bagian daun, famili ini memiliki daun tunggal dengan stipula besar, liar, dan licin. Kedudukan daun tersebar atau berhadapan. Pada bagian bunganya, famili ini memiliki bunga tunggal, uniseksual atau biseksual berumah satu. Ciri khas famili ini adalah memiliki dasar bunga seperti piala, sepal 3-16, bunga persisten, petal sama banyak dengan sepal. Cepat jatuh, lebih kecil berkuku dalam satu lingkaran, stamen banyak, ovarium sperium atau inferium dengan plasenta aksilar. Pada bagian buah merupakan buah tunggal, baca dengan berkecambah sebelum jatuh ke air. Contoh spesies dari famili Rhizoporaceae yaitu pohon bakau atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Rhizopora apiculata dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Rhizoporaceae, genus Rhizopora, spesies Rhizopora apiculata. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai famili Myrtaceae. Famili ini termasuk ke dalam tanaman pohon atau perdu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pada bagian daun dari famili ini termasuk daun tunggal, bersilang berhadapan. Pada cabang-cabang mendatar seakan-akan tersusun dalam 2 baris satu bidang, tanpa daun penumpu. Pada bagian bunga, famili ini memiliki bunga banci karena adanya aborsi, kadang-kadang poligon, termasuk actinomorf. Kelopak dan mahkota masing-masing terdiri di atas 4-5 daun kelopak dan sejumlah daun mahkota yang sama, kadang-kadang berlekatan atau tidak terdapat. Benang sari banyak, berkelompok berhadapan dengan daun mahkota.
tangkai sari berwarna cerah. Bakal buah tenggelam mempunyai satu tangkai putik, beruang 1 sampai banyak dengan 1 sampai 8 bakal biji dalam tiap ruangnya. Pada bagian buah, buahnya bermacam-macam, dan pada ujungnya masih jelas tampak kelopak yang tidak gugur dari sisa tangkai putik dan sisa benang sari yang tertinggal di dalam kelopaknya. Pada bagian biji, bijinya memiliki sedikit atau tanpa endosperm. Lembaga lurus, bengkok, melingkar, ada pula yang terpuntir seperti spiral. Contoh spesies dari famili Myrtaceae yaitu pohon jambu biji atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Psidium guajava dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Psidium, dan spesies Psidium guajava. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai famili Punicaceae. Famili ini termasuk ke dalam tanaman semak sulung atau pohon kecil dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bagian daun. Daun berbentuk lonjong hingga lanset, dengan pangkal lancip dan ujung yang tumpul, memiliki tepi yang rata dan tulang yang menyirip, serta permukaan daun yang mengkilap. Yang kedua, bagian bunga. Bunganya termasuk bunga tunggal. Bunga memiliki tangkai yang pendek atau dari ketiak daun teratas. Bunganya berwarna merah, ungu, atau putih. Terdapat 1-5 bunga. Pada bagian buah, buahnya termasuk buah tunggal dan biji yang banyak dan kecil. Contoh spesies dari famili Punicaceae yaitu buah delima atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Punica grantum dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Punicaceae, genus Punica, dan spesies Punica grantum. Pembahasan famili yang terakhir yaitu famili Melastomataceae. Famili ini termasuk tanaman terna, semak, atau pohon jarang berupa liana, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pada bagian daun, daunnya berupa daun tunggal, berhadapan atau berkarang, kebanyakan dengan 3-9 tulang yang melengkung, jarang bertulang menyirip, tanpa daun penumpuh. Pada bagian bunga, bunganya termasuk bunga banci, actinomorph atau zygomorph. Kelopak terdiri dari 3-5 daun kelopak yang pada tangkal berlekatan berbentuk tabung. Daun mahkota sama banyaknya dengan daun kelopak, dengan mahkota tambahan yang terdapat di antara mahkota dan benang sari. Benang sari sama banyak dengan jumlah mahkota atau 2 kali lipat. Kepala sari dalam kuncup membengkok ke dalam. Bakal buah tenggelam atau terletak bebas pada dasar kelopak yang berbentuk piala atau tabung. Bagian buahnya berupa buah kendaga atau buah buni. Biji kecil tanpa endosperm. Lembaga lurus atau mengikuti bentuk biji bila bijinya besar. Contoh spesies dari famili Melastomataceae yaitu tumbuhan jambu tangkalak atau dengan nama ilmiah Bellucia acinanthera. Klasifikasi ilmiahnya sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Melastomataceae, genus Bellucia, dan spesies Bellucia acinanthera. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai ordo Leguminosae dan ordo Myrtales. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.